Untuk subbab yang pertama dalam materi Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas tentang pengantar sistem informasi. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama yaitu kita belajar tentang arsitektur komputer dahulu ya. Tentu kalian sudah tahu apa saja yang ada di dalam gambar ini, dan secara keseluruhan ini disebut dengan personal komputer, atau lebih umumnya disingkat dengan PC ya. Ini secara keseluruhan. Kemudian apabila dalam bentuk kapasitas yang besar, PC yang kapasitasnya besar itu sebutannya bukan PC lagi tetapi mainframe ya. Jadi di dalam mainframe, di dalam satu rak itu bisa terdiri dari banyak PC. Ilustrasinya seperti itu kira-kira. Kemudian apabila mainframe itu kita perbanyak lagi, nah itu disebut dengan superkomputer. Kedua alat tersebut itu biasanya digunakan oleh server-server yang membutuhkan speed yang besar, kapasitas yang besar, biasanya big data, kira-kira seperti itu menggunakan alat penyimpanan dan teknologi kedua gambar yang ada. Jadi mainframe, kemudian superkomputer. Nah, superkomputer sendiri itu terdiri dari beberapa mainframe. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Cuman kita tidak terlalu dalam di bidang IT, tetapi perlu kalian ketahui juga bahwa infrastruktur arsitektur di komputer bentuknya kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari infrastruktur atau arsitektur komputer ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Alat apa saja yang ada? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama input. Untuk input kita tahu semua ini keyboard untuk memasukkan teks atau mengetik gitu ya. Kemudian ada mouse, ini yang biasanya kita gunakan untuk menggerakkan kursor. Kemudian ada juga joystick, ini yang umum biasanya digunakan oleh gamers ya. Kemudian scanner, ini mulai jarang karena tergerus oleh smartphone. Smartphone ini sudah ada aplikasi yang dipakai untuk bisa menggunakan scan dari kamera smartphone tersebut. Cuman sampai sekarang masih banyak dibutuhkan juga di perkantoran ini masih menggunakan yang namanya scanner. Kemudian barcode, nah ini yang sering kita jumpai di toko-toko modern. Nah, ini agar proses penjualan lebih cepat menggunakan sistem barcode, pendataan barang lebih cepat menggunakan sistem barcode. Kemudian ada mikrofon, ini juga input seperti yang saya gunakan ini mikrofon juga. Kemudian ada kamera shoot ya, ini kamera shoot yang biasanya dipakai untuk syuting, dan sekarang pun juga menggunakan smartphone juga bisa maksimal untuk merekam. Itu perkembangan teknologi semakin lama barang itu semakin kecil. Tapi pada dasarnya di sini adalah ini alat input. Juga ada kamera DSLR yang biasanya dipakai untuk foto. Nah, kemudian selain input, hasil dari inputan tadi akan dilakukan sebuah proses atau pengolahan ya. Alat-alat yang digunakan untuk mengolah ya, khususnya kalau berhubungan dengan arsitektur komputer atau teknologi yang berhubungan dengan komputer, alat-alatnya yang terdiri apa saja? Yang pertama ada yang namanya prosesor. Ini tampilan bawahnya ya. Apabila tampilan atasnya seperti kayak aluminium, warnanya silver seperti itulah. Di situ nanti ada tertera tulisannya, tipe prosesornya, ada Pentium, ada AMD dan lain sebagainya. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Ini alat penyimpanan sementara, kira-kira seperti itu.
Kemudian ada sound card. Nah, ini sound card ini biasanya kalau Anda memiliki laptop, kemudian laptopnya bisa mengeluarkan suara dari speakernya, itu pasti menggunakan media yang namanya sound card. Cuman yang ada di gambar ini biasanya digunakan di PC atau personal komputer untuk bisa mengeluarkan suara atau bahkan menerima suara. Seperti yang saya gunakan ini dari mic, kemudian masuk, saya tancapkan ke sound card, yang warnanya merah itu, kemudian nanti yang hijau itu nanti mengeluarkan hasil dari suara yang dari proses inputnya. Kemudian ada juga VGA card. Nah, ini apabila di PC ini yang warnanya umumnya biru, itu untuk mengeluarkan gambar ya atau visual ke alat output. Nah, ini nanti outputnya ada sendiri, tetapi alat prosesnya menggunakan yang namanya adalah VGA card. Kemudian ada juga hard disk. Ini alat penyimpanan permanen. Jadi kita menyimpan data apapun itu, kemudian nanti di lain waktu bisa membukanya dengan hasil yang sesuai saat pertama kali disimpan. Nah, alat penyimpannya itu adalah hard disk. Ini alat penyimpanan sementara. Beda dengan yang atasnya, yaitu RAM, Random Access Memory, itu alat penyimpanan sementara. Jadi kalau hard disk itu alat penyimpanan permanen, kalau RAM itu alat penyimpanan sementara. Kalau saya perumpamakan itu, kalau RAM itu seperti layaknya kalau di manusia itu ototnya, kira-kira seperti itu ya. Sedangkan kalau hard disk itu otak bagian belakang lah. Jadi mengingat sesuatu yang lampau-lampau. Kalau di komputer ini untuk menyimpan data, kira-kira seperti itu. Kemudian kesemuanya dari prosesor, RAM, sound card, VGA card, hard disk itu semuanya ditancapkan ya. Tidak semuanya nancap langsung, tetapi ada yang menggunakan media kabel. Itu nanti ditancapkan di satu tempat yang namanya adalah motherboard. Ini gambar yang depan ini, gambar yang warnanya coklat ini ya, ini namanya motherboard. Jadi tidak ada fatherboard ya, jadi adanya motherboard. Di sini nanti kita menancapkan RAM, meletakkan prosesor, menancapkan sound card, kemudian VGA card, dan juga hard disk ya. Untuk hard disk menggunakan media tambahan yaitu kabel. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga CD-ROM. Ini juga sama karakternya seperti kayak hard disk, tetapi portable ya. Kalau zaman dulu kita bisa menyimpan file itu menggunakan yang namanya CD atau disk ya. Jadi kita menyimpan data dan kita pakai untuk kita bawa di tempat yang lainnya, itu dulu menggunakan CD-ROM ini. Tetapi saat ini ada yang namanya flash disk dan sebagainya. Itu alat proses. Kemudian alat outputnya seperti apa ini? Alat outputnya ada monitor, ada printer, ada proyektor, ada sound ya, ada sound. Kemudian ini juga output. Memang slot ini masih masuk ke motherboard, tetapi ini bisa menghasilkan output yaitu koneksi jaringan. Ini kita sebut dengan LAN card. Kemudian ada WiFi ya, wireless. Ini biasanya pemancar untuk digunakan koneksi internet, yang kita sering pakai umumnya seperti itu ya. Tapi selain bisa koneksi internet juga intinya bisa mentransfer data secara nirkabel, tidak menggunakan kabel ya. Jadi ini alatnya, ini contohnya, tapi modelnya banyak. Kemudian ada juga switch hub. Ini dipakai koneksi data antar komputer atau mungkin koneksi data apa namanya lokal, tapi menggunakan media kabel. Kemudian ada juga UPS. Nah, ini alat penyimpanan listrik ya atau daya. Kalau di handphone kita biasanya menyebutnya menggunakan yang namanya power bank. Tetapi apabila untuk kapasitas yang besar, ini kita menyebutnya biasanya UPS. Ini penyimpanan listrik
Jadi apabila daya dari listrik utama tidak ada, kita bisa menggunakan daya penyimpanan listrik ini. Tentunya kapasitasnya menyesuaikan speksnya ya. Ada yang bisa 5 jam, ada yang mampu 10 jam dan lain sebagainya. Itu kira-kira ini alat output untuk arsitektur komputer. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang arsitektur komunikasi. Jadi arsitektur komunikasi di sini bagaimana kita bisa mentransfer data satu sama lain, bisa berhubungan data dengan antara satu dengan yang lainnya. Ini arsitektur yang pertama, kita menyebutnya adalah LAN. Di sini ilustrasinya adalah seperti di laboratorium komputer. Di dalam laboratorium komputer di situ terdapat banyak komputer, di mana antar satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa saling terhubung. Apabila bisa saling terhubung, di situ terjadi transfer data. Nah, transfer data itu apabila ruang lingkupnya masih dalam skala kecil seperti yang saya contohkan tadi di laboratorium komputer, itu kita sebut yang namanya adalah LAN atau singkatan dari Local Area Network. Di atasnya apabila antar lab komputer, contohnya mungkin di kantor A ada lab komputer, di kantor B juga ada lab komputer, dan itu terpisah jauh antara satu lab dengan lab yang lainnya. Itu apabila tersambung, itu koneksinya atau arsitektur komunikasinya kita sebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Contoh ini masih mungkin skalanya kecamatan atau mungkin kabupaten atau mungkin kota, kira-kira seperti itu. Kemudian atasnya lagi ini ilustrasinya ya yang sering kita gunakan yaitu koneksi internet ya. Di sini kita menyebutnya adalah WAN, Wide Area Network. Jadi ilustrasinya ya seperti yang Anda sering gunakan. Anda bisa buka Facebook, Anda bisa buka YouTube. Nah, itu koneksi dengan arsitektur komunikasi yang namanya adalah WAN. Servernya, server YouTube, server Facebook, server Twitter dan lain sebagainya itu terletak di mungkin negara lain atau mungkin kota lain, tetapi kita bisa mengaksesnya di gadget kita, di smartphone kita. Nah, itu transfer datanya, itu arsitekturnya, arsitektur komunikasinya ya disebut dengan WAN. Itu arsitektur komunikasi. Jadi kalau kita kembali ke sistem informasi dan yang berhubungan dengan transaksi khususnya ya, sistem pemrosesan transaksi ini pertama kali itu adanya itu adalah kita sebut dengan EDP, Electronic Data Processing System. Jadi itu pertama kali pemrosesan transaksi yang ada dalam bentuk otomatisasi. Memang saat itu tidak atau belum maksimal seperti yang sekarang ini. Jadi kalau dulu itu waktu kita mengetik gitu ya, itu mengetiknya masih pakai menggunakan mesin ketik itu ya, itu dan bunyinya masih ramai. Kemudian di pemrosesan data transaksi di sini mulai sedikit menggunakan teknologi, tetap menggunakan ketik biasa, tetapi sudah tidak menggunakan sistem manual, tapi sudah menggunakan dot. Nah, seperti kayak titik-titik seperti itulah. Itu karakternya EDP. Cuman semakin berjalannya waktu, istilah-istilah ini sering ada perubahan disesuaikan dengan kegiatan. Jadi saya pernah menemukan satu kondisi di mana satu bagian itu disebut dengan EDP. Saya kira EDP tersebut itu adalah Electronic Data Processing, tetapi ternyata itu artinya adalah Entry Data Processing. Ya, itu wajar-wajar saja lah. Itu namanya juga penamaan. Tetapi EDP sendiri
apabila dalam sistem pemrosesan transaksi itu disebut electronic data processing. Berbeda dengan yang tadi saya contohkan, yaitu entry data processing, karena entry data processing itu adalah cuman sumber daya manusia yang memang diperuntukkan untuk bisa mengentry data, tetapi itu masih dalam proses, masih dalam bidang proses, karena proses untuk menginput data. Jadi kita kembali ke sini. Jadi sistem pemrosesan transaksi yang pertama itu tahapannya dulu itu EDP, Electronic Data Processing. Sambil berjalannya waktu berkembang menjadi Accounting Information System. Jadi yang diolah itu adalah data-data yang berhubungan dengan akuntansi, menghitung uang, menghitung nilai-nilai angka-angka. Ya, ini ilustrasinya dalam bentuk teknologi ini di Accounting Information System ini, contoh bentuknya adalah kalkulator. Jadi kalau dulu tuh mungkin masih menggunakan manual ya, ada yang menggunakan bambu, potongan bambu, ada yang juga menggunakan simpoa, kira-kira seperti itu ya. Tetapi berkembangnya itu menjadi sistem informasi akuntansi, di mana saat ini juga lebih berkembang lagi ya. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan akuntansi, ada Zahir, ada Accurate dan lain sebagainya. Itu kita tinggal entry transaksi saja, otomatis jurnal, buku besar, laporan keuangannya sudah bisa dilihat saat itu juga. Terus sekarang perkembangannya lebih maju lagi. Kemudian dari sistem informasi akuntansi berkembang lagi menjadi sistem pemrosesan transaksi ya. Ini yang tadi saya contohkan juga. Jadi orang mengentrikan transaksi itu langsung sistem informasi akuntansinya sudah include semua. Kayak di kasir, apabila di toko-toko modern itu ya, kasir tinggal scan barcode langsung keluar harga. Ada 5 barang, di scan barcode semua langsung bisa ke total. Kemudian apabila customernya membayar, kemudian memberikan uang gitu ya, uangnya dimasukkan, uang pembayarannya, nanti keluar informasi. Apabila ada kembalian ya kembaliannya berapa, kemudian kalau ada bonus ya bonusnya berapa, kalau ada diskonnya berapa, kira-kira seperti itu. Makanya mengarahnya semakin berkembang lagi ya. Ini perkembangan sistem pemrosesan transaksi kira-kira seperti ini. Nah, akhirnya dari perkembangan yang ada sebelumnya, mengarahnya ke yang namanya adalah sistem informasi manajemen. Di sini apa yang dimaksud sistem informasi manajemen? Yaitu suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi yang tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Jadi informasi itu bisa diolah menjadi sebuah data itu diolah untuk bisa menjadi sebuah informasi, dan tentunya informasi tersebut bisa membantu para manajer untuk bisa memberikan solusi atau membuat keputusan. Jadi apabila saya kembali ke contoh yang di toko modern tadi itu, saat kasir men-scan barang-barang yang dibeli customer, saat itu juga manajer bagian gudang mungkin di situ bisa lihat stok tinggal berapa, yang terjual berapa, harus beli lagi kapan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di gambar saya jelaskan di situ ada input, proses, output. Nah, outputnya itu adalah penggunanya atau manajernya. Pengguna itu juga customer, juga pengguna. Kenapa kok customer disebut pengguna? Customer saat setelah membeli barang-barang kan menerima struk. Dari struk itu bisa dilihat Anda sedang bertransaksi membeli barang apa saja, harganya berapa, kuantitinya berapa, mendapatkan diskon atau tidak. Nah, biasanya kan kalau customer melihat atau membeli barang itu kan salah satu pertimbangannya kan ada diskon. Nah, diskon di situ apakah sudah masuk ke struk dari kasirnya tadi atau belum? Nah, itu kan juga output yang dihasilkan dari sebuah proses. Inputnya apa ya? Barcode tadi. Waktu kasirnya menembak barcode dari barang-barang yang dibeli sama customer, itu menjadi input. Kemudian ada proses,
proses pengolahan data, proses pengolahan transaksi, sehingga menghasilkan sebuah pengolahan data ya, sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi tersebut yang dipakai oleh manajer untuk menghasilkan keputusan ataupun menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah dengan solusi yang dikeluarkan oleh manajernya. Jadi SIM itu sendiri menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Yang pertama adalah peranti lunak pembuat laporan ya, yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala yang tadi saya contohkan, laporan keuangan, laporan apapun itu yang berhubungan dengan laporan berkala biasanya ya. Kemudian ada juga laporan khusus, mungkin kita ingin lihat barang yang paling laku apa saja. Nah, itu bisa sudah terrecord, tinggal mengolah datanya saja. Jadi itu yang harus difahami. Karena kenapa? Data kalau sudah masuk, kita mau memprosesnya menjadi laporan apapun bisa. Itu yang paling penting. Makanya kenapa ada input, proses, output. Input data ini harus masuk dulu. Apabila input data masuk, kita mau proses apapun bisa. Contoh, saya kembali ke contoh yang toko modern tadi. Apabila kasir sudah memasukkan barang-barang yang dibeli oleh customer, sudah tinggal lihat saja. Pengen lihat barang yang paling laku apa, keuntungannya berapa dari masing-masing barang, bisa. Atau mungkin pendapatannya per hari itu berapa, bisa. Nah, contohnya juga kasir, mungkin kalian bisa tanya, mungkin ada rekannya yang biasanya jadi kasir, setiap hari tutup kasir gitu ya, itu juga ada totalan. Kan kasir itu biasanya kan di lacinya ada uangnya, itu uang tidak asal dikasih saja, tetapi ada perhitungannya. Waktu pertama kali buka kasir dikasih modal gitu ya, dikasih uang-uang kecil-kecil untuk kembalian itu berapa, mungkin 1 juta gitu. Nah, nanti di akhir tutup kasir, mungkin kalau sudah tutup toko, uangnya tadi bertambah berapa. Bertambah berapa itu kan menghitungnya kan bisa pakai cara terbalik. Maksudnya terbalik itu totalnya di akhir tutup toko itu ada berapa total uangnya. Oh, 7 juta. Nah, tadi waktu pertama kali buka toko saldonya berapa, modalnya berapa, 1 juta. Berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan per hari itu totalnya 6 juta. Itu maksud saya dengan cara terbalik. Jadi peranti lunak untuk membuat laporan itu penutupan kasir, tutup kasir itu juga berdasarkan laporan, jual barang apa aja, uangnya masuk pertama kali berapa, kemudian ada uang keluarnya berapa, yang kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada model matematis, yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Ya, ini contohnya yang paling simpel ya, mesin ketik digital ya. Kalau dulu mesin ketik itu kan masih bunyi. Nah, ini yang kalian belum pernah tahu, dulu tuh mesin ketik itu masih bunyi, tak 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 tak, kira-kira seperti itu. Lah, sambil berjalannya waktu, masuknya teknologi, mesin ketik sudah tidak bunyi lagi. Yang tadi sudah saya sampaikan, cara kerjanya menggunakan dot. Malah sekarang kita bisa menunda ya. Maksudnya kita ketik sekarang, kemudian nanti atau mungkin besok kita mulai baru ingin mencetaknya, dan media cetaknya juga sudah siap ya. Kita biasanya nyebutnya adalah printer ya, kira-kira seperti itu. Itu penggunaan dua jenis peranti lunak untuk SIM. Kemudian sistem kantor virtual. Ini kondisinya seperti ini sudah jelas ya. Kalau sekarang ini saya menggunakan referensi dari buku dari MacLeod. MacLeod itu sudah dari dulu sudah menyebutkan ini kantor virtual, ada email, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio video, transmisi faksimil ya, fax itu dulu. Sekarang sudah banyak. Email itu sekarang menjadi identitas, sama halnya seperti kayak KTP. Karena semua mau apapun itu pasti menggunakan email. HP Anda Android pasti membutuhkan email. Anda menginstal aplikasi pasti membutuhkan email. Anda mau daftar kemanapun, pajak dan lain sebagainya pasti ditanyai email. Jadi email itu juga identitas. Makanya
saya selalu nyampaikan, apabila kalian punya email, jangan menggunakan email yang kalau saya nyebutnya lucu-lucunya itu alay gitu ya. Jadi nama emailnya cuantik gitu. Itu penamaan email yang lucu. Makanya kita biasakan membuat email yang memang sesuai, yang email yang memang menunjukkan bahwa itu identitas kita, kira-kira seperti itu. Kemudian ada voicemail. Voicemail ini sudah usang ya. Sekarang itu kita pakai voice message menggunakan WhatsApp atau mungkin Facebook dan lain sebagainya, sudah bisa. Kalender elektronik, konferensi audio video ya, menggunakan Zoom, ini yang paling marak yang digunakan, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Bahkan kita menggunakan WhatsApp bisa video call. Kemudian fax ini juga sama, mulai tergerus. Kalau dulu transaksi transaksi yang memang harus menggunakan bukti yang real, fax itu masih digunakan. Tetapi sekarang sudah ada tanda tangan digital ya, signature digital itu, digital signature itu sudah diakui. Jadi kita melakukan transaksi yang memang secara digital, kredit online itu sudah pakai digital signature. Dari situ sudah bisa dimanfaatkan dan dibuktikan bahwa memang sistem kantor virtual itu semakin lama semakin berkembang, dan ya sekarang kita bisa lihat sendiri. Itu salah satu sistem informasi juga. Kemudian sistem pendukungnya, ini ada beberapa. Yang pertama kita bahas yaitu DSS atau Decision Support System. Apa itu DSS? Yaitu suatu sistem yang membantu manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Yang tadi sudah saya sampaikan, dari data yang ada apabila sudah diproses akan menghasilkan informasi. Dari informasi tersebut bisa membantu manajer mengambil keputusan, mungkin juga menyelesaikan solusi. Jadi manajer mengambil keputusan tidak asal, tetapi berdasarkan data yang ada. Makanya di sini keluar istilah-istilah baru ya, di mana hasil dari teknologi atau pengembangan sistem informasi tadi itu sehingga membantu kegiatan manajemen. Makanya di sini ada yang namanya adalah Decision Support System. Yang kedua ada ERP, Enterprise Resource Planning System, yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan ya, di mana sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam bisnis keseluruhan organisasi. Ya kalian tahu sendiri ya, sekarang teknologi tenaga manusia sudah tergerus ya, karena semua sudah serba otomatis. Bahkan dulu yang banyak orang ditertawakan, masa ojek pakai aplikasi, tapi kenyataannya sekarang transportasi online jalan kan. Ya itu salah satu juga ERP juga ya, memang berbasis komputer, berbasis otomatis ya, sistem informasi, dan itu efeknya planning sistemnya untuk perusahaan itu bertampak. Nah, tinggal bagaimana menatanya. Saya berikan contoh lain seperti jasa ekspedisi ya. Jasa ekspedisi yang bekerja sama dengan marketplace. Contoh JNT, JNE gitu ya, bekerja sama dengan marketplace, Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Nah, itu apabila tidak memiliki sistem yang memang mumpuni, mereka tidak bisa mengeluarkan informasi di marketplace-nya. Barang sampai mana, sudah sampai, akan dikirim ke lokasi tujuan, masih sedang dijemput, kira-kira seperti itu. Barang sudah diterima, nah itu tidak akan bisa mengeluarkan informasi seperti itu apabila tidak memiliki ERP yang baik. Makanya ERP ini sendiri tidak satu-satu keseluruhan gitu ya, tetapi bisa potongan kecil-kecil ya, tetapi bisa saling dihubungkan. Nah, yang barusan saya contohkan, sistem ekspedisi dengan marketplace itu dua hal yang berbeda, tetapi bisa dihubungkan.
Nah, itu apabila digabungkan menjadi satu, itu bisa menjadi suatu sistem yang memang besar. Nah, itu yang mengapa sekarang ini banyak istilah baru, perusahaan-perusahaan yang baru yang bermunculan, umurnya masih ukuran bayi gitu ya, 5 tahun 6 tahun masih balita lah, tetapi omsetnya seperti perusahaan yang besar-besar yang sudah umurnya puluhan tahun. Makanya istilah perusahaan baru ya tapi sudah omset miliaran keluar ya, ada startup, ada dekakon, unicorn dan lain sebagainya. Di sini pengguna sistem informasi ini, pengguna pertamanya outputnya komputer adalah karyawan administrasi bidang akuntansi. Ini dulu ya pertamanya. Tapi setelah penerapan SIM, penekanannya itu bergeser dari data ke informasi. Jadi dulu itu yang penting adalah data masuk dulu. Bagaimana data itu tersimpan dengan baik, data itu tertata dengan rapi. Itu SIM dulu. Tetapi sekarang SIM sudah mengarah ke informasi, tidak ke pengolahan data lagi. Loh, kenapa? Karena penyimpanan datanya sudah banyak opsi. Disimpan dalam bentuk seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau penyusunannya menggunakan ERP tadi. Jadi untuk mengolah data ini menggunakan proses yang sesuai kepemilikan dari usahanya masing-masing, kemudian bisa menghasilkan informasi. Makanya akhirnya karyawan administrasi itu fungsinya bukan mengolah data lagi, tetapi menjadi pemecah masalah. Ya, khususnya membantu manajer garda terdepannya. Seperti kayak customer service. Apabila ada customer service suatu bank gitu ya, apabila ada nasabah datang, ada komplain, cetak buku tabungan dan lain sebagainya, itu hanya melalui customer service sudah selesai. Oh, ATM-nya rusak, ATM-nya tertelan di kartu ATM-nya tertelan di ATM, seperti itu ya. Itu sudah tidak harus menemui bidang bagian yang memang di dalam, tapi cukup customer service sudah selesai. Bahkan sistem customer service itu sekarang sudah bisa dibuat digital. Apabila di bank-bank yang besar itu Anda cetak tabungan, ATM hilang dan lain sebagainya, itu sudah bisa ditangani oleh customer service digital. Itu perkembangan teknologi saat ini ya. Kemudian manajer ya. Manajer ini sebagai pengguna sistem informasi. Di sini kita bagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama adalah manajer utama. Di Robert N. Anthony ini menyebutnya presiden and wapres gitu ya. Keputusannya itu berdampak pada keseluruhan organisasi dan selama bertahun-tahun. Jadi manajemen utama ya, ini pucuk pimpinan ini keputusannya dampaknya panjang. Ini tingkatan manajemen yang pertama. Kemudian yang kedua ada manajemen tingkat menengah ya, atau control level. Ini contohnya kayak manajer regional, direktur produk atau kepala divisi. Ini tanggung jawabnya menjalankan rencana dari manajer utama tadi agar bisa mencapai tujuannya. Jadi ada manajer utama, manajer tingkat menengah, kemudian yang ketiga manajemen tingkat rendah. Ini biasanya contohnya kepala departemen, penyelia, pimpinan proyek. Nah, ini tanggung jawabnya menjalankan rencana yang ditentukan oleh manajer tingkat yang lebih tinggi ya, tadi manajemen tingkat lanjut ya, tengah ya maksudnya. Jadi itu tingkatan-tingkatan dari manajemen. Jadi dampaknya di sini saya ilustrasikan pengaruhnya ya. Pengaruhnya terhadap sumber informasi di sini dijelaskan. Untuk manajer utama ya, di khususnya yang bidang lingkungannya, ini manajer utama ini dampaknya paling tinggi. Yang kedua menengah, yang ketiga manajer rendah. Itu dampaknya apabila ke lingkungan, itu dampak yang paling tinggi yang memang bisa mengeluarkan kebijakan manajer utama. Kemudian
internalnya ya yang paling tinggi ya manajemen rendah. Kenapa? Karena yang melaksanakan adalah manajemen yang paling rendah. Karena mereka yang mengilustrasikan internalnya, kondisinya lapangan seperti apa, ilustrasinya menjalankannya seperti apa, itu manajer rendah. Kemudian bentuk informasinya. Kalau manajemen utama ini rangkuman ya. Jadi manajemen atau manajer kalau kalian suguhi data yang berpuluh-puluh lembar itu percuma. Ya pasti mereka tidak akan terbantu, karena mereka saat akan menghasilkan sebuah informasi itu harus disuguhkan data yang ringkas, singkat. Karena kenapa? Keputusan itu harus cepat. Makanya kenapa di sini bentuk informasinya yang rangkuman ya, yang risam gitu ya, yang kecil itu sangat dibutuhkan sekali oleh manajemen tingkat utama. Sedangkan yang bentuknya merinci ya, detail gitu ya, ini manajemen tingkat rendah paling dibutuhkan. Karena kenapa? Harus tahu barang yang terjual apa saja, barang yang laku apa saja, barang yang habis apa saja. Itu bentuk informasi yang dibutuhkan. Ilustrasinya seperti itu. Peranan informasi dalam memecahkan masalah. Nah ini aktivitas penting seperti komunikasi, pengisian staf atau pegawai, pengarahan, pengendalian, kira-kira seperti ini. Ini aktivitas penting. Aktivitas utamanya yaitu memecahkan masalah, perencanaan, pengorganisasian. Ini peranan informasi. Jadi sangat dibutuhkan sekali. Aktivitas penting iya, komunikasi, pengisian staf, pengarahan, pengendalian. Komunikasinya bisa cepat. Bayangkan kalau Anda di satu tempat terpencil gitu ya, koneksi internet terputus atau mungkin sinyal tidak ada, Anda pasti kesulitan. Ya, aktivitas penting tidak bisa kita jalankan, komunikasinya tidak bisa. Ini penting sekali. Nah, saat komunikasi itu bisa terjadi, makanya aktivitas penting ini terjadi dan informasi bisa tersampaikan. Saat informasi bisa tersampaikan, maka aktivitas utama bisa kita lakukan. Apa saja itu? Bisa memecahkan masalah apabila ada suatu masalah yang memberikan solusi. Bisa merencanakan, bisa mengorganisasi ya, kira-kira seperti itu. Apabila informasi tidak ada, gimana kita bisa membuat menyelesaikan masalah? Bahkan masalah aja tidak tahu karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah perannya informasi dalam memecahkan masalah. Nah, makanya di sini hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Ya. Jadi bagi manajer solusi itu adalah membutuhkan beberapa keputusan. Nah, keputusan tadi itu membutuhkan yang namanya informasi. Jadi solusi ini bisa muncul apabila ada keputusan. Solusi bisa muncul apabila ada keputusan. Nah, keputusan yang baik itu didasari dari informasi yang sempurna juga. Informasi ini bisa muncul apabila informasi ini bisa didapat dari pemrosesan data yang sudah masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ini satu kesatuan. Disitulah titik yang perlu saya tekankan adalah SIM. Itu adalah paduan dari sistem informasi. Jadi sebuah informasi itu bisa ditata secara sistematis. Kemudian sistem informasi itu yang berhubungan dengan kegiatan manajemen, bisa menghasilkan keputusan, bisa memberikan solusi, bisa membuat atau menghasilkan informasi. Disitulah fungsinya SIM. Jadi tahapan-tahapan pemecahan masalah menurut Herbert Simon itu aktivitas intelijen, pencarian kondisi yang membutuhkan solusi, ini inti aktivitas intelijen. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas perancangan, menemukan atau mengembangkan atau menganalisis kemungkinan tindakan. Jadi harus diketahui dulu, dari tadi saya sudah sampaikan, harus diketahui dulu informasinya. Nah, informasi bisa didapat dari mana? Komunikasi. Kira-kira seperti itu ilustrasi. Kemudian pemilihan, memilih satu tindakan berdasarkan informasi yang didapat, kira-kira seperti itu ya. 4 poin tadi itu: solusi, keputusan,
informasi kemudian data. Ini satu kesatuan bertahap. Nah, ini untuk memecahkan masalah kira-kira seperti itu. Setelah dipilih kemudian ditinjau apakah hasil dari ini tadi itu sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai ya dibenahi. Yang kurang di mana? Oh, pemrosesannya kurang sehingga informasinya yang dihasilkan tidak maksimal. Oh, dibenahi prosesnya sehingga bisa menghasilkan informasi. Datanya gimana? Data inputnya tidak ada masalah kok, semua sudah lengkap. Tinggal prosesnya itu seperti apa agar informasinya bisa menghasilkan data yang maksimal. Masa depan teknologi informasi ini, kekuatan teknologi informasi diukur dalam kecepatan pemrosesan. Nah, ini cepat ya. Anda ngirim WA gitu ya, bayangkan ngirim WA mungkin dari Surabaya ke Kalimantan gitu ya, itu hitungannya detik. Nah, ini tolak ukurnya, semakin cepat ya semakin bagus. Ini tolak ukur. Ya kita bisa lihat, makanya sekarang ini dengan kondisi yang sekarang ini koneksi infrastruktur itu mempengaruhi banget. Infrastrukturnya di daerah terpencil, sinyal sulit ya sudah. Makanya kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data dan keragaman alat-alat input serta output. Nah, ini makanya ini bisa maksimal apabila yang menggunakan maksimal. Kalau menurut saya sih ini memang smartphone ya. Tetapi saya menyebutnya ya phone biasalah. Bisa menyandang smart apabila yang menggunakan benar-benar smart. Tetapi memang secara teknologi sangat membantu sekali apabila kita menggunakannya dengan smart ya. Contoh, apabila kita biasanya masih menabung dan mengambil uang melalui bank gitu ya, kita bisa menggunakan ini transaksi. Menabung, kita masuk ke ATM, masukkannya menggunakan store tunai, transaksinya transfer dan sebagainya menggunakan ini. Semuanya translate bahasa, kegiatan perkantoran, pembelajaran sudah ada di sini semua, aplikasi sudah banyak, tinggal kita bisa memaksimalkan. Lah, saat kita bisa memaksimalkan itu yang saya sebut tadi smart. Makanya mengapa smart ini menjadi smart itu karena penggunanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kekuatan komunikasi itu diukur dari biaya dan kecepatan transmisinya. Ya kalian bisa tahu sendiri ya. Sekarang itu cepat sekali informasi beredar. Bangun tidur lihat handphone, waduh ada gosip terbaru, belum tahu itu benar atau tidak, kita langsung share. Masing-masing orang itu bisa berbuat sesuatu sekarang. Makanya disinilah informasi itu sangat penting sekali. Makanya ada istilah-istilah yang keluar, hoax dan sebagainya itu. Makanya kita apabila mendapatkan informasi, biasakan konfirmasi, cari tahu dari tempat yang lainnya apakah memang benar data itu sesuai yang saya terima. Nah, ini masa depan teknologi tolak ukurnya seperti ini. Ini ya teknologi informasi ya, komunikasi, handphone, email, browser, foto, touchpad dan lain sebagainya. Ini perkembangan teknologinya. Jadi itulah pengantar sistem informasi akuntansi. Tolak ukurnya sudah jelas sekali. Data kemudian bisa setelah diproses menghasilkan informasi. Kemudian dari informasi itu bisa membantu untuk mengambil keputusan dengan harapan hasil dari keputusan tadi bisa menyelesaikan masalah ya, disebut dengan solusi. Dan tolak ukurnya teknologi itu sistem informasi itu kecepatannya, daya penyimpanan semakin besar semakin bagus. Karena kenapa? Seperti kayak otak lah, semakin banyak informasi yang disimpan, semakin lama umurnya semakin banyak yang disimpan informasi atau ikatan-ikatan yang lama yang harusnya bisa dibuka kembali. Nah disinilah tolak ukurnya. Sebetulnya ilustrasi teknologi itu apabila saya ilustrasikan hampir sama dengan anatomi tubuh kita ya, anatomi tubuh manusia. Ada yang namanya penyimpanan permanen, hard disk gitu ya. Kalau di manusia ada otak bagian belakang gitu ya. Penyimpanan sementara otot gitu ya. Itu kita ilustrasikan otot gitu ya. Kalau di teknologi kan menyebutnya RAM.
prosesor itu otak, dan lain sebagainya. Itu paduannya. Motherboardnya apa ya, tubuh kita yang jadikan satu, jantung dan sebagainya, seperti itu. Itu ilustrasinya. Makanya kenapa teknologi itu penting. Tetapi ya, teknologi itu penting, tetapi yang lebih penting itu adalah data atau konsep bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu menjadi maksimal. Jadi kita disuguhkan dengan teknologi yang canggih, tetapi kita menggunakannya teknologi ini cuman untuk game, untuk foto, untuk chat sosmed, ya cuman itu aja yang kita dapatkan. Apa? Ya bisa selfie, apa? Ya bisa ngerasani orang gitu ya, menggunakan sosmed dan sebagainya. Itu yang kita hasilkan. Tetapi apabila kita bisa memaksimalkan teknologi ini untuk mengolah keuangan gitu ya, transaksi bank menggunakan m-banking semua, transaksi jual beli dropship gitu ya, jualan online nggak usah kemana-mana, tinggal ngambil barang dari mana kita jual kembali, dropship gitu. Di mana prosesnya? Dari sini semua. Nah itu bisa maksimal. Makanya kenapa teknologi itu penting? Ya itu bisa membantu kita. Jangan sampai kita yang diperbudak sama teknologi. Ya seperti kayak selfie, yang dapat apa? Ya cuman selfie itu aja. Terlalu mencintai diri sendiri, hasil selfie-nya bagus ya, kira-kira itu kan juga tidak terlalu baik. Nah kira-kira itu yang perlu saya sampaikan di subbab yang pertama, yaitu pengantar sistem informasi akuntansi untuk materi tentang sistem informasi manajemen. Oke, sampai ketemu lagi.